Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Khairumah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Yuk, tangan diangkat sejajar bahu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru di jalan Allah, melakukan amal yang sholih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surah Fussilat ayat 33. Alhamdulillah, tadi kita sudah membaca doa ya bersama-sama. Nah, hari ini kita akan belajar Al-Lughatul Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita belajar materi tentang wawancara. Ya, kita melanjutkan materi yang kemarin. Kalau hari Senin pekan lalu itu kita sudah belajar pengertian wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara itu, gitu kan? Kemudian kita juga belajar tentang tujuan wawancara. Orang itu melakukan wawancara itu tujuannya apa? Nah, kemarin itu ada 3 ya. Dan kemudian belajar tahap-tahap wawancara. Di mana tahap wawancara itu ada 2 ya. Tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Dan di tahap pelaksanaannya juga menjadi 3, terbagi menjadi 3. Ya. Tahap pembukaan, inti sama penutupnya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait kelebihan dan kekurangan wawancara. Jadi solihah ternyata wawancara itu punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Nah, kemarin itu kan tujuan wawancara itu salah satunya itu untuk mencari informasi kan, untuk mendapatkan data. Nah, ternyata ketika kita menggunakan wawancara ini untuk menggali informasi atau mendapatkan informasi, nah ini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, seperti apa kelebihan dan kekurangan dalam wawancara? Kita bahas ya satu persatu, solihah. Nah, kelebihan wawancara yang pertama dapat berkomunikasi secara langsung kepada narasumber sehingga informasi yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya atau kebenarannya ya. Nah, ini kelebihan wawancara yang pertama. Nah, kita kan bisa ya langsung bertemu dengan narasumber sehingga kita tahu kebenarannya secara langsung karena kita mendatangi orangnya secara langsung atau narasumbernya. Kemudian yang kedua,
pelaksanaan wawancara lebih fleksibel. Fleksibel itu bisa sewaktu-waktu ya, kita bisa melaksanakan siang, pagi, sore, itu terserah. Kemudian dinamis dan personal. Ya, wawancara itu bisa dilakukan berdua boleh, di tempat restoran bisa, janjian di gedung tertentu bisa. Pokoknya terserah ya, kesepakatan dari pewawancara dan narasumber itu mau di mana tuh fleksibel dan personal. Kemudian selanjutnya, kelebihan selanjutnya, memungkinkan untuk mengajukan banyak pertanyaan yang memerlukan waktu yang panjang. Nah, itu kemarin itu kan yang sudah kita pelajari di persiapan itu kan bisa menentukan waktu ya. Jadi mau mau berapa lama wawancaranya itu kan terserah dari kesepakatan pewawancara sama narasumber. Nah, di sini bisa gitu mengajukan banyak pertanyaan itu, silakan ya. Kemudian memungkinkan bagi pewawancara untuk memahami kompleksitas masalah dan menjelaskan maksud penelitian kepada responden. Dan selanjutnya, kekurangan wawancara. Nah, tadi kita sudah membahas kelebihannya, sekarang kita membahas apa sih kekurangan dalam mencari informasi dengan cara wawancara. Kita simak ya, soli-solihah. Yang pertama, jika jumlah narasumber cukup banyak, maka proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, biasanya kan untuk mencari informasi atau data, itu kan terkadang kita tidak hanya membutuhkan satu narasumber ya, atau satu responden. Biasanya misalnya nih contohnya, ustazah misalnya ingin melakukan wawancara kepada siswa di Khairul Ummah tentang tahfiz mereka di sekolah seperti apa. Nah, otomatis ustazah itu akan mewawancarai bisa 5 anak, bisa 5 siswa ya, atau 10 siswa gitu. Bayangkan, satu siswanya kita bisa butuh 1 jam. Nah, berarti kalau 10 siswa berapa jam? Nah, ini salah satu kekurangannya ya, itu butuh waktu yang banyak kalau seandainya narasumbernya atau respondennya itu juga banyak. Nah, kemudian yang kedua, kekurangannya itu ada kalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut tanpa arah, sehingga data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. Ya, karena kan narasumber itu kadang ada yang tipenya itu menjawabnya panjang ya. Jadi kalau misal pewawancara ini tidak tidak pandai untuk mengarahkan obrolan atau pertanyaan, nah ini bisa-bisa narasumber itu menjawabnya itu nanti kemana-mana. Nah, makanya seorang pewawancara itu tuh harus pintar ini ya, membawa membawa alur wawancaranya supaya tidak kemana-mana gitu. Nah, jadi fokus kepada tujuan wawancaranya itu mau bertanya tentang apa. Kemudian yang ketiga, situasi wawancara mudah dipengaruhi lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu ketika kita akan janjian ya, kita sudah ada kesepakatan mau melakukan wawancara di mana, ini sebaiknya pilihlah tempat yang memang strategis, tempat yang sangat sesuai ya, mendukung untuk melakukan wawancara. Kemudian yang keempat, menuntut penguasaan keterampilan bahasa yang baik dari pewawancara. Nah, ini nih, seorang pewawancara ya, orang yang bertanya ini harus lincah, solih-solihah. Supaya apa? Supaya bahasa kita itu tuh bisa mengarahkan narasumber, supaya jawabannya itu tuh nggak kemana-mana dan bisa mengaruskan supaya obrolannya itu tuh sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi data yang kita cari itu nanti akan sesuai gitu, nggak melenceng kemana-mana. Dan keterampilan berbahasa juga perlu ya, sangat perlu sekali, karena memang ya dalam bertanya itu ada tekniknya gitu ya.
Selanjutnya yang kelima, adanya pengaruh subjektif pewawancara yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. Nah, terkadang-kadang ya, solih-solihah, kita sebagai orang yang menjadi pewawancara, terkadang kan kita sudah punya pendapat atau pandangan ya. Misalnya antum mau mewawancarai tentang apa misalnya? Tentang anak kenakalan remaja misalnya nih. Nah, misalnya antum mewawancarai salah satunya itu anak-anak yang agak bermasalah ya, anaknya bermasalah misalnya ya. Nah, terkadang karena antum udah nggak suka ya, sudah tidak suka dengan anak itu, akhirnya data wawancara itu tuh jadi dipengaruhi oleh pandangan antum tentang ketidaksukaan antum gitu. Nah, ini namanya subjektivitas, pendapat pribadi. Nah, akhirnya pendapat pribadi ini bisa mempengaruhi hasil wawancara. Gitu, solih-solihah. Kemudian yang keenam, adanya pengaruh subjektivitas dari interviewer terhadap hasil wawancara. Interviewer itu sama saja dengan narasumbernya ya. Jadi terkadang juga ya, narasumber itu ketika ditanya itu juga dia subjektif gitu. Jadi dia tuh menjawabnya tuh nggak apa adanya, tetapi sesuai dengan pandangan dia. Nah, akhirnya pandangan-pandangan narasumber ini juga bisa mempengaruhi hasil wawancara, karena kan narasumber itu kan yang memberikan informasi kan dari pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, kalau narasumbernya tidak objektif ya, tetapi dia subjektif ya, lebih menggunakan perasaan pribadinya. Nah, ini juga hasil wawancara otomatis akan terpengaruhi dengan kesubjektivitasan itu. Nah, itu tadi ya kekurangan dari wawancara ini. Oleh karena itu, jika kita ingin melakukan wawancara ya, memang harus banyak sekali persiapan dan keterampilan kita. Memang salah satu hal yang utama itu adalah keterampilan dari pewawancara. Kenapa keterampilan pewawancara itu sangat penting? Karena memang yang bisa mengaruskan ya, bisa istilahnya itu tuh menjadi sopirnya lah ya. Yang menjadi sopir dari wawancara ini kan adalah pewawancara. Jadi jangan sampai kita itu dikendalikan oleh narasumber. Nah, karena ini wawancara yang kita lakukan kan istilahnya wawancara kita yang mengadakan. Nah, makanya kita harus ya pandai-pandai ya membawa obrolan wawancara itu supaya tidak melenceng gitu ya. Baik, solih-solihah, materi kita hari ini cukup di situ dulu ya, yaitu mengenal kelebihan dan kekurangan wawancara. Nah, kalau seandainya antum belum paham, diulang-ulang ya pembahasannya, karena nanti pasti ada beberapa pertanyaan di latihan ya, nanti di latihan yang terakhir atau mungkin di soal UAS juga ya, salah satunya nanti akan membahas kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, itu saja materi kita pada hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.